konvensi, ya, diadakan konferensi, ya, diadakan pokoknya ada pertemuan, ada 3 kegiatan. Sehingga hotel di mana-mana itu penuh. Dan waktu itu sudah menunjukkan jam 1 malam. Ibu dan bapak sepasang orang yang sudah berumur, sudah berusia, dalam di luar sedang musim yang sangat tidak bersahabat. Ada hujan badai. Tuh bayangkan kalau ada badai salju. Itu kan sangat dingin sekali. Kalau orang berada di luar, wah nggak tahu jadi apa. Nah dia berusaha masuk, dia masuk ke sebuah hotel itu dan dia berkata, apakah saya boleh menginap di sini atau masih adakah kamar hotel buat saya? Saya yakin inilah anak Tuhan. Maka dia bilang, mohon maaf di tempat ini sedang terjadi seperti saya katakan tadi. Tapi Bapak dan Ibu, saya tidak akan membiarkan Bapak dan Ibu keluar atau berada di luar sana karena cuacanya sangat tidak baik. Saya punya kamar sendiri, kamar dia sendiri. Dia itu adalah resepsionis di hotel itu. Sudah jam 1 malam tuh bayangkan ya. Tidak ada lagi yang dia bekerja dengan luar biasa. Saya akan siapkan kamar saya buat kalian boleh menginap di tempat saya. Di kamar di hotel itu maksudnya. Bukan kamar hotel yang di itu, tapi kamar dia untuk dia pribadi. Saya tidak mau nanti kalian keluar dalam keadaan kedinginan atau apa. Nah sampai kisah ceritanya, karena apa yang dilakukan oleh seorang resepsionis ini dengan sangat tulus dia bilang, jangan khawatir tentang saya. Kan maksudnya Bapak Ibu nih kalau saya menginap di kamar kamu nanti di mana nginap tidurnya gitu loh kan. Malam-malam begitu musim dingin. Kata resepsionis, jangan khawatir tentang saya karena dia bertugas pada malam itu. Pada esokan paginya dia meninggalkan hotel itu. Suami istri ini adalah orang kaya di Amerika ternyata. Dia bersepakat karena dia sangat terkesan, sangat tersentuh dengan pelayanan daripada anak muda ini. Dia bilang, dia ini seharusnya yang punya hotel. Karena melihat pelayanannya yang luar biasa, perbuatan baik yang dia lakukan. Kita pulang ke New York, kita buat hotel. Tapi dia tidak kasih tahu sama pelayanan itu. Ketika pagi-paginya dia akan meninggalkan tempat itu, dia bilang, saya dan istri sepakat akan membuatkan Anda hotel. Dia ketawa saja, nggak mungkin lah katanya kan begitu kan. Nah, ternyata dalam kisah itu 2 tahun kemudian Bapak Ibu, dalam 2 tahun, karena dulu masih sistemnya surat menyurat, tahun 80-an, 70-an begitu kan, nggak ada telepon, ya susah lah. Lalu seorang anak muda itu, namanya itu George, ya, dikirimi surat, karena dia masih ingat orang tua ini, dikirim surat. Di dalam surat itu sekaligus ada tiket pulang pergi dari Philadelphia ke New York. Dan disitulah ketika dia terima surat itu, seakan-akan dia nggak percaya bahwa itu dia pun sudah lupa, ya kan, resepsionis kan banyak ketemu sama orang. Ya dia lupa, tapi orang tua yang 2 orang itu tidak lupa bahwa dia pernah ditolong, perbuatan baiknya itu telah menyelamatkan sepasang suami istri yang sudah tua ini, orang kaya di New York itu, sehingga dia tidak, kalau pada saat itu dia berada dulu mungkin mati kedinginan. Dia tidak pernah lupa, tapi mungkin si anak muda ini bisa lupa. Dia mendapatkan surat itu dan dia responin dan dia pergi ke New York. Ketika dia berada di New York, Bapak Ibu, dia dijamu oleh kedua orang tua itu dan dia katakan, di satu jalan utama dia ajak, dia kasih lihat, itu adalah gedung hotel. Hotel itu kami kasihkan kepada kamu untuk mengelolanya. Anak muda ini nggak percaya. Seakan-akan itu hanya mimpi. Nggak mungkin. Benar, kami sungguh-sungguh. Jadi kami dedikasikan karena kamu telah menolong kami. Kamulah layak untuk menjadi pemilik mengelola hotel ini katanya. Dan itu adalah hotel namanya Watford Astoria. Ya, kalau Watford Astoria hotel yang ada di New York. Nah, karena perbuatan ini Bapak Ibu. Ya, kita lihat karena hasil perkataan. Kadang-kadang kita tidak menguasai diri. Apa yang orang ingin perbuat bagi kita, perbuat itu dulu. Kita yang lakukan. Berbuatlah baik sebanyak mungkin. Alkitab katakan, berbuatlah baik kepada semua orang.
Tapi ada lagi, terutama kepada kawan-kawan seiman. Mari kita lakukan itu, kita praktekkan firman Tuhan ini. Ya, kita menguasai diri, berhati-hati juga dengan perkataan. Sekali lagi harus hati-hati. Ya, kontrol, self control itu perlu, penguasaan diri. Ya, ingat Alkitab ini, Yakobus pasal yang pertama. Cepat untuk apa Bapak Ibu? Cepat untuk apa? Mendengar. Cepat untuk telinga kita ini harus lebih panjang gitu loh. Supaya kalau kita cepat untuk mendengar, lambat kita berkata-kata, kita tidak gampang menghakimi. Tidak gampang menjatuhkan orang. Tidak gampang mencerca orang. Tapi kalau kita cepat untuk mendengar, cepat untuk berkata-kata, lambat untuk mendengar, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang meruntuhkan bukan membangun, yang menjatuhkan bukan menaikkan. Jadi itu penting, penguasaan diri. Apa yang perlu dikuasai? Lidah kita. Perang bisa terjadi oleh karena satu perkataan. Ya. Kalau nggak salah ceritanya ini, kalau nggak salah ya, itu perang dunia kedua itu terjadi juga karena salah terjemahan, salah interpretasi ya, salah menerjemahkan karena satu perkataan. Ya, ada satu kata yang disalahkan, ya disalah tafsirkan, terlalu buru-buru, ya tidak cepat, ya, sehingga terjadi perang dunia kedua antara ya Jepang waktu itu yang menguasai sebagian besar Asia dengan Amerika, sehingga Jepang mungkin merasa tersinggung waktu itu karena salah terjemahannya itu, dia membombardir Pearl Harbor itu. Amerika sudah dibom kayak gitu ya, dia harus membalas kan begitu. Nah, hati-hati dengan perkataan. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ya, yang keempat adalah rendah hati. Kalau Bapak Ibu melihat gambar itu, yang suka filmnya tahu nih, film apa ini? Kapal apa ini? Ini akibat orang yang tidak rendah hati tentunya ya. Ini adalah kapal Titanic, gambarannya. Karena kesombongannya hanya diginikan sama Tuhan, akhirnya dia patah kan. Kita akan membaca beberapa kisah orang-orang terkenal di dunia yang mati karena kesombongannya, karena tidak rendah hati. Sebelum kita ke itu, kita akan baca dulu. Tadi saya bilang rendah hati atau merendahkan diri. Bukan rendah diri loh ya. Rendah hati atau merendahkan diri. Alkitab katakan dalam Yeremia 9 ayat 23 begini. Yang bisa baca, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena, janganlah orang kuat bermegah karena, janganlah orang kaya karena kekayaannya. Ayat 24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Alkitab sudah menjelas, bermegah alias menyombongkan diri. Ya, orang bermegah itu pasti tidak rendah hati. Ya, pasti ini orang yang tinggi hati. Ya, orang yang bermegah itu pasti orang yang congkak, yang sombong, yang memamerkan. Makanya dia bilang, wah lihat kekuasaan kami, koalisi kami seperti ini. Ya kan, udah makin hebat, semuanya dikuasai. Jadi hati-hati, bermegahlah oleh karena yang berikut kata firman Tuhan, karena memahami dan mengenal aku. Ya, bermegah itu kita boleh bermegah karena kalau kita bermegah karena Tuhan saya bersuka cita betapa Tuhan itu perbuatannya hebat atas hidup saya. Bukan karena saya, bukan karena kekuatan, kepintaran, kekayaan, kehebatan, kekuatan saya. Tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup saya. Tuhanlah yang hebat. Nah, itulah yang perlu kita kasih tahu. Contoh-contoh orang yang kualat, saya katakan, orang terkenal mati karena kesombongannya, karena kemegahannya tadi. Nah, ini dia gambar-gambarnya. Bapak kenal kalian itu ya. Ini orang-orang hebat. Karena perkataan-perkataannya tadi dia cepat untuk berkata-kata tapi lambat untuk mendengar. Gambar yang pakai kacamata itu tahu Bapak Ibu siapa? John Lennon. Yang tengah-tengah Marilyn Monroe. Itu ada bintang atau artis terkenal dari Amerika.
Yang di tengah-tengah itu, yang di sebelah kiri, sorry. Ini adalah artis dari Brazil. Ya, orang Brazil. Wah, dia nanti ada. Kemudian ada yang kapten kapal. Ya. Nah, kita lihat aja lanjut. Yang pertama itu adalah Marilyn Monroe. Dia adalah artis dan bintang film terkenal di Amerika. Suatu hari dia didatangi oleh pendeta Billy Graham yang mengatakan, tentu Billy Graham bilang sama si Marilyn Monroe begini, bahwa Billy Graham dapat pernyataan Tuhan, dia ingin sampaikan, dia ingin memberikan kitab Injil kepada Marilyn Monroe. Tapi Marilyn jawab apa? Apa dia bilang? Saya tidak perlu Yesusmu. Dia tidak perlu Yesus. Mau dikasih Injil dia bilang. Mungkin dengan bahasa yang kasar, ini udah di bahasanya lebih lembut ya. Nah, tapi setelah itu 1 minggu kemudian apa yang terjadi? Dia mati. Diketemukan mati, tidak tahu. Dan itu skandalnya juga luar biasa, hebat. Terkenal ya, Marilyn Monroe itu. Dia sebelum dia mati itu udah dikasih tahu supaya bertobat. Dia cuek. Dia bilang dia hebat, terkenal. Bahkan waktu itu dia punya skandal dengan Presiden Amerika Serikat yang terkenal, John F. Kennedy. Ya kan? Inilah si Marilyn Monroe. Sombongnya minta ampun. Saya tidak perlu, I don't need your Jesus. Katanya. Tidak perlu saya Yesus kamu tuh. Yang datang ini Billy Graham yang selalu doakan presiden Amerika Serikat itu sejak tahun 60-an sampai 2000-an itu selalu yang doakan itu adalah Billy Graham. Itu hamba Tuhan yang luar biasa dan tidak dianggap oleh Marilyn Monroe. Tidak lama kemudian 1 minggu dia meninggal. Itu akibat orang yang sombong. Yang kedua, John Lennon. Tahu lagunya ya. Grup musik apa Bapak Ibu? Yang tua-tua pasti tahu nih. Anak muda sekarang ini mungkin tidak tahu nih. The Beatles. Beatles itu tahun 60-an terkenal sekali, ya kan? Nah, dia pernah bilang begini. Sebelum dia terbunuh, artinya menjelang dia mau dibunuh. Christianity will go, it will vanish and shrink. I needn't argue with that. I might right and I'll be proved right. We are more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Jesus was all right, but his disciples were thick and ordinary. It's dumb twisting, it's a twist, it for more. Dengan kata-katanya itu, kira-kira yang tahu bahasa ini pasti tahu. Intinya beginilah, kekristenan itu akan berlalu, ya kan? Akan hilang, vanish, itu ya, kemudian sering tenggelam kan? Saya tidak perlu berargumen lagi, ya. Apalagi dibilang bahwa saya benar dan itu akan terbukti nanti. Saya akan membuktikan yang benar, kata si John Lennon. Karena kami lebih terkenal daripada Yesus. Karena memang waktu itu The Beatles itu merajai seluruh dunia ya. Kelompok musiknya. Dan sebenarnya mereka ini adalah orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen yang memberontak terhadap gereja. Karena mereka merasa bahwa di gereja nggak boleh musiknya, nggak boleh macam-macam. Nah harusnya dia hadir pada saat seperti sekarang. Maka dia tidak akan memberontak. Karena dulu nggak boleh di gereja. Nggak boleh ada alat musik lengkap. Nggak boleh. Sementara mereka ini adalah anak-anak muda yang hobinya ngeband. Ya, rock. Lagunya yang kalau dulu kan yang tadi dinyanyikan sama Susan lagu yang terakhir itu. Tuhanlah yang memimpinku. Itu kan lengkap begitu. Nggak boleh ada lagu yang cingkrak-cingkrak. Mereka ini punya grup musik. Sehingga dibilang kekristenan akan berlalu. Kami lebih terkenal daripada Yesus kamu katanya. Kita mau lihat katanya, kira-kira siapa yang hilang dulu. Apakah rock and roll atau kekristenan? Ditantangnya kurang ajar juga dia. Kurang ajar dia. Dibilang Kristen akan hilang daripada rock and roll. Tapi memang rock and roll juga ada. Sekarang justru rock and roll masuk juga di gereja. Ya nggak apa-apa sih. Yesus itu bagus katanya, tapi murid-muridnya
licik, ya kan? Dan biasa aja katanya. Dan itu akan menghancurkan mereka. Tapi setelah beberapa hari, justru dia meninggal, dibunuh. Sampai sekarang juga masih misteri. Kematiannya si John Lennon ini masih diperdebatkan. Karena dia adalah orang juga yang menentang pada waktu itu adalah kebijakan-kebijakan presiden. Nah, mati juga dia. Meninggalnya tragis. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga, Bon Scott. Mungkin tidak terlalu tahu. Bapak Ibu kalau pernah nonton On the Spot, 7 orang yang mati karena, nah inilah dia, saya ambil dari situ sebenarnya. Pernah nonton On the Spot ya, ini ada 7 sebenarnya. Bon Scott atau vokalis AC/DC. AC/DC itu kepanjangan Antichrist Devil Child. Wah, namanya aja grup musiknya udah Antichrist, Antikristus, Devil Child, anak-anak iblis. Nah, sebelum dia mati, bayangkan tuh lagunya, lirik lagunya ada dia punya album namanya Highway to Hell. Highway to Hell itu artinya jalan tol ke neraka. Highway to Hell, Highway to Hell. Heran tuh banyak anak muda suka. Udah tahu tuh jalan tol ke neraka. Banyak yang dinyanyikan. Tapi dia pakai AC/DC, tidak ada yang tahu sebenarnya AC/DC itu apa. Anak muda suka aja. Albumnya itu Highway to Hell, udah jelas-jelas itu ke neraka, tapi dia hebat promonya. Kan pernah saya ceritakan kan, ada anak muda, dia mimpi. Waktu dia mimpi, dia dibawa oleh malaikat maut ke neraka. Di neraka dilihat, senang sekali. Ada Bon Jovi juga masuk ke situ ya. Termasuk si inilah Bon Scott ini. Ada si John Lennon. Ada Marilyn Monroe, ada Madonna belum meninggal ya. Ada artis-artis terkenal, wah kumpul di sana. Senang, mana ada neraka itu panas katanya, kok saya ketemu sama orang-orang terkenal. Wah dia senang, masuk lagi ke dalam, banyak orang-orang terkenal dijumpai di situ. Waktu mimpinya dibawa malaikat maut itu ke neraka kan. Akhirnya dia ketika dia tersadar, bohong. Khotbah pendeta itu enggak gitu, neraka itu enggak panas. Buktinya saya mimpi enak kok ketemu sama orang terkenal katanya di sana kan. Akhirnya dia tetap berbuat jahat. Mungkin termasuk yang dinyanyikan ini Highway to Hell ini kali ya. Jangan hentikan aku menuju neraka katanya. Dan pada saat dia meninggal, si anak muda tadi yang ilustrasi itu meninggal, baru dia tahu, belum enggak dia setengah meninggal, napasnya masih di antara tenggorokan dan kerongkongan kali. Dia udah disambut sama malaikat maut yang neraka itu panasnya minta ampun. Dia mau mati, jangan mati dulu, udah ketahuan. Kamu bohong malaikat katanya. Katanya waktu saya mimpi enggak kayak gini nerakanya, kok sekarang saya udah mau mati, panasnya minta ampun. Lalu malaikat bilang sama dia, itu kan promo katanya. Supaya kamu masuk. Sekarang beneran, ya mati lah dia masuk neraka kan. Nah ini Bon Scott juga begitu. Lagu-lagunya jangan hentikan aku menuju neraka. Dia meninggal, mati tersedak karena muntahnya sendiri itu dimakan. Ini itulah dia. Lalu yang selanjutnya, yang keempat itu ada Azusa, artis terkenal dari Brazil. Dia adalah seorang biseksual, transgender lah kira-kira mungkin seperti sekarang ya. Dia pernah bilang begini, waktu di dalam konser, dia orang terkenal nih kan, Brazil juga terkenal hebat. Negara kekristenan loh, dulu, sekarang juga ya. Tapi tentu di dalam negara kekristenan juga banyak orang yang seperti si Azusa ini. Waktu dia merokok begini dia. Dia konser kan biasa kan, Tuhan ini asap untukmu dia. Mengolok. Dihadiri ratusan ribu anak-anak muda berjingkak-ringkak. Dia ngomong begitu. Tapi apa yang terjadi? Matinya kena AIDS. Orang yang menghina, yang mengucapkan kata-kata yang tidak bisa menguasai diri. Lalu ini karena artis-artis biasa begitu, ada juga politikus, presiden, masih juga di Brasil nih. Namanya Tancredo Neves.
Selanjutnya. Nah, ini dia. Ini Presiden Brazil. Dengan sombong dia bilang begini. Sebelum terpilih jadi presiden kan kampanye dulu, ya enggak? Brazil itu penduduknya kalau nggak salah dia nomor 5 terbesar di dunia setelah Indonesia. Negaranya ya kurang lebih dengan kita karena dia berada di garis khatulistiwa juga. Tapi waktu kita dengan waktu Brazil itu 12 jam pas. Jadi kalau kata orang, tugu kita di Pontianak ini kalau ditusuk itu globe, bumi, tusuk betul-betulnya, pakai paku tembusnya adalah di Brazil. Nah itulah dia. Penduduknya itu sekarang sekitar kurang lebih 180 juta kali ya, 180 sampai 200 juta penduduk Brazil. Waktu dia berkampanye si mantan calon presiden ini, dia bilang seandainya atau jika dia mendapatkan 500.000 suara, maka Tuhan pun tidak dapat menghentikan karirnya. Tuhan pun tak dapat menghentikan karirnya. 500.000 itu kan terlalu kecil. Untuk pemilihan presiden 500.000. Kota Pontianak di Kalimantan Barat itu gubernur aja cuma dapat berapa persen aja masih di atas 500.000. Maka dia mengolok Tuhan. Kalau saya dapat 500.000 suara, maka Tuhan pun tidak dapat menghentikan karir politik saya katanya. Dan ternyata dia mendapatkan suaranya lebih daripada 500.000. Dan dia terpilih menjadi presiden. Namun sayang, kayaknya doakan juga presiden kita nanti jangan pula kayak begini. Mungkin tapi Jokowi enggak bilang kayak gini lah kali ya. Dia enggak bernasar bahwa dia enggak dapat berapa juta gitu kan. Tuhan pun enggak bisa menghentikan karirnya. Nah ini dia bilang. Nah sebelum dia dilantik, dia jatuh sakit dan meninggal. Penyebab kematiannya pun masih tidak dapat dijelaskan. Nah ini karena kesombongannya, keangkuhannya. Ya, jangan orang kaya, orang sombong jadi sombong. Lalu yang selanjutnya adalah kapal Titanic tadi yang tenggelam. Ini namanya Kapten Edward John Smith. Ini sangat terkenal dulu. Maka sampai ada nama anak pun banyak yang dikasih nama Titania, kan? Ada namanya macam-macam lah. Termasuk anaknya si Anang kan. Sekarang lagi itu si Aurel kah? Aurel Titania. Dia pernah mengatakan bahwa itu tahun kejadian ini 1912 kalau nggak salah ya. Tahun 1912 kira-kira 100 tahun yang lalu. 102 tahun yang lalu. Dia membuat kapal Titanic. Dia katakan bahwa Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Gila. Kapal yang dibuat, yang dirancangkan sama insinyur sama mereka-mereka itu dibilang Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Karena memang besar juga ya. Nah, tapi kita tahu bahwa yang menenggelamkannya apa? Tuhan apa? Hanya gunung es, gunung batu es kan. Batu es dia kelihatan gunung es kalau di lautan itu kan puncaknya saya kelihatan. Tapi di bawah itu sudah ada besar yang tidak ketahuan. Kena hajar tepinya aja bocor. Akhirnya kapten ini pun harus dia bertanggung jawab dengan perkataannya. Hebat juga dia, gentleman. Jadi dia tidak mau naik di sekoci, dia mati di situ. Mayatnya dimakan sama ikan hiu kali. Atau dimakan sama ikan-ikan yang enggak tahu ada ikan hiu enggak di tempat yang beres kayak begitu kan. Karena ikan hiu enggak mungkin ada yang di tempat beres itu ya, dimakan sama itulah. Jadi enggak boleh sombong. Atau mungkin sampai sekarang enggak masih ada mayatnya kali. Karena di tempat yang beres kan biasanya awet. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Bahwa 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 5 sampai 6. Kita baca sekali lagi dan saya akan berdoa, kita akan tutup. Demikianlah juga kamu, sama-sama. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, tahu diri tadi ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kita mau belajar. Ya, ada 3 diri tadi dan 4 diri sebenarnya. Yang pertama tadi adalah kita harus percaya diri itu bagus. Ya, tahu diri lebih perlu lagi. Kemudian kita juga harus menguasai diri. Penguasaan diri.
supaya kita tidak menjadi tinggi hati, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi congkak, sehingga kehidupan kita tidak binasa oleh karena perkataan-perkataan kita. Selalulah kita berkata-kata yang baik. Ingin memperkatakan sesuatu, mari kita mau cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Karena kalau kita cepat untuk berkata-kata, itu efeknya itu luar biasa Bapak Ibu. Dan juga kita jangan cepat memberikan punishment atau judgment, penghakiman, mengatai-ngatai orang dengan kata-kata yang tidak, ya, karena ini akan memberi dampak yang tidak baik bagi kita. Karena orang yang biasanya direndahkan, suatu saat dia akan ditinggikan. Jadi kita kalau di dunia itu, saya ingat betul Bapak Ibu, sebelum saya tutup, sebelum kita berdoa. Saya bersyukur ya, maksudnya aktif di organisasi, paling tidak juga tahu beberapa orang-orang penting, orang-orang yang ada di dinas yang ada di provinsi ini. Ada satu orang, saya bisa ngebayangkan, orangnya sederhana saja. Di satu dinas, pastilah dia saya yakin tidak dianggap. Menghadap kepala dinas pun dia akan sangat hormat. Ketika saya masuk kembali di ruangannya dan dia sekarang menjadi kepala dinas. Ini nggak pernah dibayangkan, nggak pernah terpikirkan. Ya, sama juga dengan di beberapa tempat ya di sini. Orang-orang yang dulunya tidak diperhatikan. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan judgment. Lebih baik kita mengatakan kamu orang hebat. Memang pada saat ketika dia menjadi orang hebat kita paling tidak dikenang. Baik daripada kita katakan sesuatu yang tidak baik. Dan ternyata dia menjadi orang terkenal. Siapa sih yang menyangka presiden kita dari Solo. Saya pernah baca dia punya buku. Pak Jokowi itu lama di Aceh. Paling gak 2 tahun di tengah hutan loh. Karena dia bekerja di salah satu perusahaan. Kalau enggak perusahaan apa itu ya, yang di sana itu ada perusahaan Seven atau perusahaan apa ya. Tapi dia ditempatkan di hutan, setelah itu dia kembali ke Solo membangun bisnis. Dia enggak mau jadi wali kota, didorong sama teman-temannya jadi wali kota. Ya, memang dia enggak pernah ada cita-cita katanya, mau jadi pejabat itu. Kalau Ahok saja memang punya cita-cita. Sampai dia jadi wali kota, hanya 7 tahun. Jadi wali kota naik menjadi gubernurnya 2 tahun. Kita doakan presiden bukan hanya jadi 1 tahun ya, tapi akan jadi lama begitu ya. Kita juga nggak tahu, karena dia dari 7 tahun, di Jakarta 2 tahun, jangan pula di presiden udah 1 tahun, kan makin mengecil begitu ya. Nah, kita doakan negara kita juga bagus, aman, baik, karena memang dia terpilih berdasarkan keinginan rakyat. Kita doakan saja ya. Kita tidak pernah menyangka siapa jadi siapa. Hati-hati dengan perkataan kita Bapak Ibu. Karena ada banyak orang yang jadi orang penting. Karena ada orang yang menghina dia. Karena ada orang yang mengata-ngatai dia. Dan orang itu harus menjilat lidahnya sendiri. Salah satunya saya mau kasih tahu adalah orang, ini kisahnya tadi, Ketapang itu pernah. Ketika dia masih menjadi staf biasa, dihina sama sekdanya. Kamu ini orang gimana. Dan lama kemudian dia yang jadi penguasa di sana. Sekdanya harus hormat, dia mengundurkan diri langsung. Hati-hati dengan perkataan kita. Makanya Alkitab katakan cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kalau kita cepat berkata-kata, kata-kata negatif yang datang. Kata-kata yang meruntuhkan, bukan yang membangun. Haleluya. Saya undang para pemusik untuk naik. Sudah ada para singernya, baru 2 orang di musiknya. Kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Saya juga belajar. Tapi saya mau selalu memegang prinsip firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Selalu lebih cepat mendengar daripada untuk berkata-kata. Kita renungkan lagi firman Tuhan ini.
nyanyikan pujian ini sama-sama. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau jauh